Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Target baru Indonesia, kejayaan di depan mata, 6 perusahaan bateri EV kepincut nikel Indonesia. Jadi 6 perusahaan bateri ya yang berminat dengan nikel Indonesia. Wow. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Bukan menjadi rahasia bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut survei Geologi Amerika Serikat, Indonesia memiliki total 21 juta ton cadangan dengan kandungan nikel. Sementara menurut Badan Energi Internasional, Indonesia diperkirakan akan menyumbang setengah dari peningkatan produksi nikel global antara tahun 2021 sampai dengan 2025. Sebab permintaan kendaraan listrik melonjak. Setiap kendaraan menggunakan 40 kg nikel. Dalam hal ini, Direktur Utama Indonesia Baterai Corporation atau IBC Toto Nugroho pun mengklaim 50% bahan baku nikel untuk baterai kendaraan listrik atau EV di dunia berasal dari Indonesia. Hal itu tak terlepas dari nikel berperan penting dalam industri kendaraan listrik ini. Logam ini merupakan bahan baku utama pembuatan baterai. Nikel dipadukan bersama kobalt dan mangan untuk memproduksi baterai lithium ion. Jenis baterai paling umum digunakan dalam motor maupun mobil listrik. Melihat penggunaan nikel RI yang masif, Toto pun mengatakan hal ini menjadi potensi untuk Indonesia. Menurutnya, Indonesia berpotensi untuk mendominasi nikel untuk baterai EV dunia. Ibu Pertiwi memang diberkahi harta karun berupa hasil bumi ini. Indonesia menjadi pemilik cadangan nikel terbesar dunia. Berdasarkan buklet nikel 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, cadangan biji nikel RI mencapai 4,5 miliar ton. Adapun sumber dayanya diperkirakan jauh lebih besar lagi, yakni 11,7 miliar ton. Sumber-sumber nikel itu 90% tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Menyadari gurihnya prospek pasar kendaraan listrik ke depan, Jokowi menyetop ekspor biji nikel melalui program hilirisasi. Pada Januari 2020, RI 1 resmi melarang ekspor biji nikel ini. Jokowi pun ingin komoditas mineral dan tambang Indonesia mempunyai nilai tambah, tak cuma diekspor mentah. Kedepan larangan ini pun bakal diperluas ke komoditas tambang lainnya. Maka tidak heran ketika Presiden mengeluarkan kebijakan ini, banyak negara di dunia kalang kabut. Sementara itu, kekayaan nikel RI memikat banyak investor berdatangan ingin menambang hingga membangun pabrik pemurnian atau smelter. Terkini, melansir dari keterangan dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, terdapat 6 perusahaan baterai EV yang siap berproduksi di Indonesia. Di antaranya adalah IBC, Indonesia Battery Corporation. Sebagai awalan, IBC didukung teknologi dari CATL atau Contemporary Apprex Technology dan LG Chem. Dana investasi yang akan digelontorkan IBC mendekati 17 miliar US dollar dengan kapasitas awal 15 hingga 20 gigawatt. Jumlah tersebut bakal terus digenjot menjadi 140 gigawatt dalam jangka panjang. Kemudian ada Contemporary Apprex Technology atau CATL di Indonesia. Konsep pertambangan dari CATL ini mirip dengan LG Energy Solution, yakni bekerja sama dengan PT Antam, lalu proses smeltingnya menggandeng IBC. Kerjasama ini pun bernilai 6 miliar US dollar atau setara dengan 90,2 triliun rupiah. Kemudian ada British Volt, di mana operasi di tanah air direncanakan akan menggandeng anak usaha grup Bagri, yaitu PT VKTR Teknologi Mobilitas. Adapun nilai investasi British Volt diproyeksikan mencapai 2 miliar US dollar hingga tahun 2027. Kemudian ada Foxconn, mengutip dari Nikkei Asia, dalam pernyataan persnya Foxconn Indica Motor sebagai perusahaan patungan akan membangun, mengoperasikan, dan melokalkan manufaktur EV komersial. Terakhir ada BASF atau Badisch Anlin and Soda Fabrik. Perusahaan asal Jerman ini bakal meletakkan batu pertama alias groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Maluku Utara, yakni pada semester 2 2023. Proyek tersebut dikalkulasikan menelan investasi sebesar 2,6 miliar US dollar atau setara dengan 38 triliun rupiah.
Terkini Indonesia Battery Corporation atau IBC menargetkan pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara bakal beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Pabrik baterai ini merupakan hasil kerjasama dengan konsorsium asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution dan juga Hyundai Motor Group. Menurut Toto, konsorsium LG dan Hyundai melihat Indonesia bukan lagi sebagai pasar domestik. Lebih dari itu, mereka melihat bahwa Indonesia sebagai production hub. Ia pun berharap dengan dimulainya para pemain global baterai menanamkan investasinya di Indonesia, hal ini dapat diikuti dengan perusahaan global lainnya. Meski demikian, ia menyadari bahwa di Asia Tenggara sendiri, Indonesia juga berkompetisi dengan negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Namun demikian, PT Indonesia Battery Corporation optimis Indonesia berpotensi mendominasi pasokan baterai kendaraan listrik di pasar dunia. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi potensi besar Indonesia ini ya, salah satunya tuh kekayaan sumber alam yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia memang sangat-sangat berpotensi besar gitu ya, sangat beruntung memiliki kekayaan alam, sumber alam, bahan mentahnya yang memang diperlukan oleh dunia gitu ya. Bayangkan terutamanya dalam produk-produk seperti mobil listrik ya. Kalau kita lihat sekarang kan memang mobil listrik sekarang pun penggunaannya makin lama makin banyak gitu ya, permintaannya juga. Jadi Indonesia bakal mendominasi nih sebab memiliki potensi yang sangat besar gitu kan ya. Apalagi memiliki, ini dia nih, nikel nih, salah satu sumber yang sangat penting dalam battery EV gitu ya untuk mobil listrik ini. Jadi itu dia ya, dunia global juga melihat Indonesia sekarang ini makin lama makin meningkatkan daya saingnya ini ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.